warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah dapat pertemukan kita sebagai saudara muslim, muslimah yang merupakan takdir ilahiyah, apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz, ketentuan Allah pada malam hari ini. Kita dapat berkenalan satu sama lainnya, kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi, wabil khusus di majelis ta'lim apa namanya, Baitul Ibad, di bawah bimbingan Al-Ustaz Baihaqi. Tujuannya tidak lain ingin mendapat pengakuan daripada baginda Rasulullah, ingin mendapatkan yaitu syafaatul uzma, agar perasaan untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW apakah sudah layak atau belum. Ini kita mulai bagaimana proses mencintai seorang Nabi, seorang Rasul yang 15 abad yang lalu telah meninggalkan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menumbuhkan kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau tidak dipupuk seperti acara-acara maulid seperti ini? Kemungkinan nama Nabi Muhammad akan hilang dari pikiran kita, dari hati kita, dari lisan kita. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita persembahkan, baik dalam bentuk bantuan materi dan lain-lainnya, hendaklah diniatkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah apa yang kita miliki, yang kita bisa bantu kepanitiaan untuk memperingati perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Allah perkenalkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita niatkan, seharusnya seperti itu. Sayang kalau kita peringati Maulid Rasul dengan biaya besar, apalagi dibantu oleh masyarakat, tapi pulang dari tempat ini kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi buat apa peringatan Maulid Rasul? Inilah yang seharusnya jadi pelajaran untuk kita, wabil khusus panitia penyelenggara Maulid Rasul. Bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya, mohon maaf tidak berbasa-basi lagi karena waktu kali Bu ya.
Bapak-bapak juga udah pada ngantuk, bijinya udah pada miring, tuh kerudungan udah pada kendor. Ya, udah ngantuk belum Bu? Oh, saya sih udah ngantuk ginari. Begadangan juga nih Mak. Belum ngantuk Bu? Oh, hebat ini nih baru Ciracas asli. Orang Betawi seru. Baik, lupa itu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperingati peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara simpel saja, kenalkan saja terlebih dahulu, terutama di majelis ilmu yang di bawah pimpinan Al-Ahad Ustaz Baihaqi, tolong diajarkan sirah nabawiyah. Apakah pelajar perempuan atau pelajar laki-laki, yang dari dasar saja. Satu di antaranya kitabnya adalah Khulasah Nurul Yaqin. Bagaimana mungkin kita bisa memperingati Maulidir Rasul hanya dengar ceramah-ceramah para muballighin? Jadi seharusnya majlis ta'lim menghidupkan Maulidir Rasul, 1 tahun dipersiapkan tuh satu pelajaran, yaitu Khulasah Nurul Yaqin, tentang biografi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adik-adik nanti nggak kenal Nabi Muhammad, ya hanya nama saja. Di mana rumahnya Nabi Muhammad nggak ada yang tahu, lahirnya di mana, wafatnya di mana, ya, tempat hijrahnya di mana. Nah inilah, kalau kita ingin mengenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kenal kita, ya coba kenalkan dulu Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad akan kenal kita. Caranya pelajari sejarahnya, pelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, baru kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses hari kelahiran Nabi Muhammad? Oh, diceritain nggak Bu? Ya, ini nggak tega, ini udah malam soalnya. Baik. Ketika ayahnya Sayyidina Abdullah Ibn Abdul Muttalib masa remaja, masih 20 tahun umurnya, ya melaksanakan tugas perintah ayahnya, yaitu selain menyambung silaturahmi kepada keluarganya yang ada di negeri Madinah, ia pun membawa barang dagangan, ya, dari negeri Mekah menuju negeri Madinah. Sekembalinya dari negeri Madinah, ada seorang wanita cantik jelita di tengah perjalanan menghadang, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, yang kelak kita kenal Abdullah bin Abdul Muttalib adalah ayah daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ia dihadang oleh wanita cantik jelita.
tidak cukup cantik. Wanita ini nggak pernah keluar daripada rumahnya, tempat tinggalnya. Begitu suci, begitu terpelihara, tidak pernah berjumpa dengan laki manapun kecuali ayah dan saudara-saudara lakinya. Dan dia mendapatkan kelebihan daripada Allah, kecerdasan yang sangat luar biasa. Dia tergolong yaitu ahlul kitab, tergolong orang yang memiliki kecerdasan menghafal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur. Dikuasai 3 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tahu betul bahwa kelak di akhir zaman Allah akan lahirkan seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, atau yang kita kenal Muhammad di alam dunia. Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib keluar dari negeri Madinah, tidak jauh dari negeri Madinah, kampung itu wanita dilewati oleh Abdullah. Ternyata wanita tersebut menghadang perjalanan rombongan daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdullah bin Abdul Muttalib bertanya, "Ada apa gerangan saudara wanita? Wahai wanita, ada apa gerangan saudara menghalangi aku jalan? Berhentilah sebentar. Wahai pemuda tampan, ya, aku ingin berbincang sebentar waktu. Aku adalah wanita yang tidak pernah berjumpa dengan laki-laki, kecuali aku keluar dari rumahku ada tanda-tanda isyarat daripada Allah bahwa ada seorang laki-laki yang keluar dari negeri Madinah. Dia kelak akan menjadi ayah daripada seorang nabi. Itu isyarat yang ada pada diriku, sehingga aku keluar dari rumahku untuk menjumpaimu." Luar biasa. Adik-adik dengerin ya, kalau nggak dengerin diam, jadi nggak mengganggu konsentrasi saya. Ya. Ini cerita Nabi. Saya kepengen bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja yang hadir pulang dari tempat ini ngeh, oh, Nabi Muhammad punya ayah begitu hebatnya ya. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu dihadang oleh wanita yang jelita. Nggak ada punya perasaan. Kalau kita dihadang sama perempuan gimana kalau kita? Jangankan perempuan cantik, perempuan aja ada nafasnya kita masih der-deran. Benar gitu? Bukan buaya, iya ngomong. Ini wanita cantik jelita. Kemungkinan tidak ada wanita yang lebih cantik daripada wanita tersebut. Masya Allah, luar biasa, dahsyat luar biasa. Enggak Abdullah kali hatinya ya, atau darahnya ser-seran, enggak. Kalau kita yang dihadang, buang-buang air gitu. Dari saking cantiknya luar biasa. Secara singkat, Sayyidina Abdullah akhirnya turun dari untanya ya, dan beberapa sahabatnya yang mengiringi perdagangannya
pun turun dari kudanya. Akhirnya wanita itu memberikan jalan kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib untuk mempersilahkan yaitu duduk di bawah pohon kurma. Ya. Apa gerangan yang kau kehendaki wahai wanita? Aku secara singkat saja. Aku minta kepadamu untuk melamar aku. Aku ingin menjadi istrimu. Walaupun kita baru pertama kali berjumpa. Luar biasa. Baru kenal perempuan cantik. Ditawari untuk apa? Ya, melamarnya atau menikah dengannya. Kira-kira kalau kita gimana? Yang ada tukar tambah jangan? Ini pada paham gak nih? Ini ngilangin ngantuk nih ngomong begini. Mau cerita bener nggak tega, nggak bener apa lagi? Ya. Luar biasa. Diminta untuk menikah dengan dirinya. Kalau ukuran laki-laki nggak mungkin tidak berkata iya, pasti dia berbicara ya saya mau. Ternyata mohon maaf, urusan masalah pernikahan aku tidak memiliki hak apapun kecuali aku mendapat restu dari orang tuaku. Mohon maaf, saya permisi. Ditinggal tuh perempuan. Kira-kira ada orang Ciracas begitu? Kafiran kata orang Jerman. Dah secara singkat itu perempuan tahu luar biasa ini laki-laki. Pantas kalau ada nur di wajahnya, yaitu nur kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tahu ada nur pada wajah ayahnya Rasulullah SAW. Betapa gantengnya, betapa gagahnya, betapa wibawanya kau Abdullah. Selamat jalan, semoga kau selamat sampai tujuan. Sampai di negeri Mekah berjumpa dengan ayahnya. Belum sempat duduk, ya Abdullah, aku minta sekarang juga ya kau menikah dengan seorang wanita. Kaget Abdullah bin Abdul Muttalib, sangat kaget karena ayahnya meminta dia segera menikah. Bagaimana mungkin aku bisa menikah wahai ayah? Sedangkan aku belum pernah mengenal seorang wanita, dan belum pernah kau tunjukkan wanita mana yang harus aku nikahi. Aku sudah mendapatkan pilihan hasil daripada musyawarah keluarga. Keluarga memutuskan bahwa ada wanita salihah, seorang yang tidak pernah di masa menjelang akil baliknya dia keluar dari rumah tangganya. Dia adalah wanita salihah bernama Aminah bintu Wahbin yang bertemu pada kakek kelima dengan kakek kita. Maka Sayyidina Abdullah, seorang yang taat kepada ayahnya, kepada orang tuanya, dia langsung terima. Maka menikahlah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah. Malam pertama berakhirlah masa lajang daripada Sayyidina Abdullah. Ketika waktu subuh, kebiasaan ya, Sayyidina Abdullah ini kebiasaan di pagi hari ya, dia bersih-bersih, yaitu Ka'bah Baitullahil Haram ya,
membantu kakeknya. Turun temurun bangsa Quraisy sekarang dipimpin oleh kakeknya Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Abdullah, sebagai pemimpin kaum Quraisy menjaga Ka'bah Baitullahil Haram. Ya. Seluruh negeri Mekah, jangankan anak gadis negeri Mekah, nenek-nenek aja kalau lihat yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, semutan kakinya tuh. Nenek-nenek tuh kalau melihat Abdullah bin Abdul Muttalib, ini kalau bahasa ngagul dah nih dah. Tuh nenek udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ngeretak udah giginya. Kapan gue muda lagi ya? Pengen muda lagi tuh nenek. Dari saking apa? Saking gantengnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ternyata setelah malam pertama hilanglah kegantengannya, wibawanya, nurnya, sehingga semua ahlul Mekah yang berjumpa, terutama kaum wanita, gak ada yang nengok kepada Abdullah. Perasaan, bayangin kalau laki-laki jadi dulu apa ya, kalau perempuan primadona, laki apa? Primadona. Nggak dihiraukan lagi oleh setiap wanita, memandang udah biasa aja. Dari penasarannya Abdullah, dia musyawarah sama kawan-kawan dagangnya, yuk kita balik lagi yuk ke negeri Mekah, ke negeri Madinah. Aku penasaran dengan wanita yang meminta aku melamarnya dan menikahinya. Bayangin baru malam pertama keluar Abdullah, dia minta izin kepada istrinya untuk kembali ada satu urusan di Madinah. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya dan juga istrinya Sayyidatuna Aminah, ya berangkatlah ia ke negeri Madinah. Sampai di negeri Madinah, ya, dia berusaha menjumpai wanita yang pernah minta untuk dinikahinya. Sesampainya di sana, ya, kalau bahasa kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada gerangan apa kau Abdullah datang kepada aku? Aku sudah putuskan, aku mau menikahimu. Nah, lihat nih, hanya Abdullah hanya kepengen nguji, bener nggak apa pandangan orang Mekah tentang dirinya, bahwa semuanya sudah tidak ada lagi, yaitu apa yang dikagumi oleh sebelum ia menikah. Ternyata jawaban wanita itu, aku sudah tidak ingin lagi kau nikahi aku, karena cahaya kenabian telah berpindah ke rahim istrimu Aminah. Masya Allah, luar biasa. Secara singkat Sayyidina Abdullah senang, ternyata nur kenabian telah berpindah, ya, dari tubuhnya kepada rahim istrinya, yaitu Ami, yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abdullah melanjutkan ke negeri Madinah, ya. Terhitung perjalanan 2 bulan pulang pergi dari Mekah dan Madinah, terdengar di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, ya, Sayyidina Abdullah mengalami sakit sampai menemui ajalnya. Sakit panas kalau tidak salah yang diderita. Akhirnya ayahnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah, meninggal dunia di negeri Madinah. Nah, singkat sudah.
Berarti Rasulullah SAW masa kehamilan 2 bulan sudah ditinggal oleh ayahnya. Masya Allah, nggak kenal Rasulullah dengan ayahnya. Bagaimana dengan ibunya? Ya, dengan ibunya mendengar bahwa suaminya meninggal dunia, betapa sedihnya. Hanya dia bersama dengan suaminya hanya 1 malam, yaitu malam pertama. Mulailah ya, Sayyidatuna Aminah setiap hari didatangi oleh mereka arwah-arwah daripada para anbiya wal mursalin, arwah-arwah para malaikah al-muqaddasah. Mereka datang satu persatu memperkenalkan diri dan menghabarkan bahwa janin yang dikandung oleh engkau ya wahai Fatimah, wahai Aminah, kelak akan menjadi yaitu pemimpin para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Luar biasa. Berarti Sayyidatuna Aminah kenal tidak anaknya? Ini pada ditanya pada diam. Setelah mendapatkan berita dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, yang setiap hari mereka para nabi, para malaikah, yaitu pembesar-pembesar malaikah datang berkunjung kepada Sayyidatuna Aminah menghabarkan bahwa bayi yang dikandungnya kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Berarti Sayyidatuna Aminah tahu nggak bahwa anaknya kelak menjadi seorang nabi dan rasul? Tahu. Alhamdulillah. Sayyidatuna Aminah tahu. Alhamdulillah. Berarti Sayyidatuna Aminah tahu bahwa janin yang dikandungnya adalah seorang nabi dan rasul. Baik, menyimpang sedikit. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW ia mati kafir. Benar gitu ya? Benar nggak begitu? Itu dengar beritanya seperti itu. Lihat, tadi sudah kita dengar bahwa dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam hampir rata pembesar-pembesar para nabi semuanya datang berkunjung kepada Sayyidatuna Aminah memberi kabar bahwa putranya yang dikandungnya itu kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Percaya nggak Sayyidatuna Aminah? Bagaimana nggak percaya? Yang ngabarin para malaikat, yang ngabarin para nabi. Sekarang dibilang mati kafir. Yang ngomong aja belum pernah ngimpi Nabi Isa. Yang ngatain kafir belum pernah kenal Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Allah Yusuf. Semuanya datang kepada Sayyidatuna Aminah menghabarkan kepada Rasulullah, kepada Sayyidatuna Aminah bahwa bayi yang dikandungnya ini adalah kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Yang ngomong bahwa Sayyidatuna Aminah itu mati kafir aja dia nggak pernah ngimpi. Sayyidatuna Aminah mimpi mereka para anbiya wal mursalin, mimpi pembesar-pembesar malaikat, meyakinkan betul kata-katanya. Bahkan menjelang detik-detik hari kelahiran Nabi Muhammad, Allah utus ribuan para malaikat. Kemudian Allah utus juga adalah wanita termulia di alam surga, yaitu Sayyidatuna Asiyah, istri daripada Fir'aun yang beriman kepada Nabi Allah Musa.
Kemudian Sayyidatuna Maryam, ibunda daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk menghibur Sayyidatuna Aminah prosesi kelahiran, detik-detik kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikelilingi ribuan bidadari. Masya Allah, ketika detik-detik hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang digambarkan ya di dalam pembacaan Sibtud Duror tadi, mungkin yang dibaca di sini. Wa baradal hamidul mahmud mud'inan lillahi bitta'zimi. Rasulullah dalam keadaan bersujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Ia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat Rasulullah dalam keadaan sujud seperti itu, seluruh para malaikat, seluruh bidadari, yaitu Sayyidatuna Asiyah dan Sayyidatuna Maryam, bangkit berdiri. Luar biasa, sebagaimana kita ketika kita menyampaikan yaitu mahalul qiyam mud'inan lillahi bitta'zimi wassujud. Sallallahu ala Muhammad. Berdiri dah. Luar biasa. Jadi kenapa kita harus bangun berdiri ketika mahalul qiyam? Itulah detik-detik hari kelahiran Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad telah datang di alam dunia ini. Bangkitlah kalian, berilah penghormatan oleh kalian sebagaimana mereka seluruh para malaikat, seluruh bidadari melihat kondisi keadaan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, mud'inan lillahi bitta'zim wassujud, semuanya bangkit berdiri. Oleh karena itu kita berdiri memberi penghormatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira benar nggak tuh orang yang mengatakan bahwa Sayyidatuna Aminah mati kafir? Bagaimana mungkin? Yang ngomong Sayyidatuna Aminah kafir nggak pernah ketemu Nabi Musa, nggak pernah ketemu Nabi Isa, nggak pernah ketemu Nabi Allah Adam, nggak pernah ketemu malaikat, nggak pernah ketemu bidadari. Sayyidatuna Aminah sehari-hari di masa kehamilan selalu berjumpa dengan mereka. Orang kalau sudah berjumpa dengan arwah-arwah mugaddasah, orang-orang suci seperti itu, udah nggak kepengen nyampur lagi dengan manusia. Logikanya seperti itu. Pernah dengar ada orang kawin sama jin nggak? Belum pernah di sini. Alhamdulillah, berarti di kampung selamat. Oh, di Bukit Duri banyak orang yang kawin sama jin. Masya Allah, nggak mau keluar dari kamar. Makan dikasih makan sama jin. Jadi nggak perlu makanan dunia dia. Makanan-makanan kebiasaan bangsa jin. Kira-kira begitu. Kalau kita berjumpa ya dengan mereka, arwah-arwah mugaddasah, nggak kepengen lagi kita hidup di alam dunia ini, kepengen bercampur dengan mereka orang-orang suci. Jadi kalau diceritain panjang mungkin bingung. Nah, insya Allah deh, biar sedikit manfaat aja Bu ya. Jadi percaya nggak Sayyidatuna Aminah bahwa Sayyidatuna Aminah mati kafir? Kenapa enggak? Anak kecil nggak perlu jawab karena memang akalnya belum ada. Ya. Ini sedang diberitakan seperti itu. Bahkan pamannya, kakeknya, bagaimana mungkin? Pamannya ketika di negeri Syam dipanggil oleh pendeta Bahira, ya, kaukah kepala rombongan
pedagang dari Mekah? Betul. Ya, aku pendeta Bakhira. Aku melihat tanda-tanda dari perjalananmu. Ada ciri-ciri kenabian yang menaungi rombonganmu. Nah, secara singkat, ya, siapakah anak yang kau bawa ini? Dia anakku? Bukan. Aku tidak jumpai di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur bahwa anak laki-laki ini ayahnya telah meninggal dunia. Betul, dia anak keponakan aku, dia anak saudaraku, ayahnya telah meninggal dunia. Tapi dalam kebiasaan orang Arab bahwa keponakan itu hukumnya anak, jadi aku anggap dia adalah anakku. Oh baik kalau begitu. Dia bukan anakmu, dia anak keponakanmu. Betul ya. Sekarang tinggalkan negeri Syam sebelum orang-orang Yahudi Nasrani menyergap kalian, akan membunuh calon daripada Nabi akhir zaman. Segera tinggalkan negeri Syam. Masya Allah. Kalau pamannya Abdul Muttalib tidak percaya apa kata yang diberitakan oleh pendeta Bakhira atau Buhairah, pasti nggak akan Abu Talib ya membawa anak keponakannya tergopoh-gopoh, semua barang dagangannya ditinggalkan, diserahkan kepada orang lain, diserahkan hal yang demikian itu, maka dia kembali membawa anak keponakannya untuk diselamatkan. Kalau Sayyidina Abdul Muttalib tidak beriman kepada Nabi Muhammad,